Setelah ganti setang seher, kita cek dulu jalur olinya dari as sebelah kanan kita masukkan. Nah, udah keluar di bagian setang sehernya. Kemudian untuk bearingnya dua-duanya kita ganti ya. Nah, seperti ini kita kasih pelumasan. Kemudian tinggal kita pukul. Nah, yang dipukul itu bagian pinggirnya ya, jangan sampai tengah-tengahnya. Nantinya bisa merusak. Kita putar seperti ini ya sampai masuk dan jangan sampai bablas. Kalau bablas nanti crankcase bisa retak. Nah, harus sampai pas ya. Kemudian di bagian bearing-bearingnya kita kasih pelumasan. Kemudian tinggal kita rakit bagian gigi rasio. Nah, seperti ini. As primer dan sekunder kita pasang secara bersama ya. Nah, seperti ini udah masuk. Setelah masuk tinggal kita kasih pelumasan. Kemudian tinggal kita pasang capit udangnya. Nah, jadi jangan sampai terbalik. Kalau misalkan seperti ini salah. Nah, ini yang benar. Kalau misalkan pemasangannya terbalik, nanti dia mentok ke bagian gigi rasio ya. Tuh, nanti mentok ke bagian gigi rasio dan centilanya nggak bakalan pas ke bagian sip drumnya. Nah, jadi cara yang benar seperti ini. Jadi jangan ragu sampai tertukar, nggak bakalan tertukar. Nah, ini yang salah seperti ini. Nah, ini yang benar ya. Kalau yang salah itu nggak bakalan masuk. Nah, setelah itu tinggal kita pasang pennya ya, ada per atas dan bawah. Kemudian tinggal kita pasang bagian sip drum. Kita kasih pelumasan di bagian bearingnya. Kemudian di atas ini ada per, kemudian ada semacam centilan itu untuk lampu netral 1 2 3 4 ya. Setelah itu tinggal kita masukkan capit udangnya ke bagian sip drum, tinggal tekan saja bagian pennya. Nah, ini udah selesai ya teman-teman, tinggal kita kasih pelumasan. Setelah itu tinggal kita cek ya teman-teman, kita putar, kita cek bagian giginya. Pokoknya untuk sip drumnya itu harus berputar ya, harus bisa berputar seperti ini tanpa ada mentok-mentok ya. Paling kalau mentok nanti kena plat yang ada di gigi itu ya, yang gigi besar itu sebagai setelah gigi 4. Kalau mesin jalan itu nggak bisa dioper lagi. Kalau mesin tidak digas, dia bisa netral ya, dari 4 bisa langsung netral. Nah, seperti ini. Setelah itu tinggal kita pasang bagian gigi engkol. Nah, cara pemasangannya seperti ini, pasang gigi kemudian pasang ring ya. Nah, bearing-bearingnya kita kasih pelumasan. Kemudian untuk pemasangan bagian bearing sebelah kiri di bagian magnet, kan itu motor Yamaha itu lengket ya, seret. Jadi bisa kita tracker, bisa kasih pemanas seperti ini kurang lebih 2 menitan ya. Nah, setelah itu kita masukkan, tunggu sampai dingin kurang lebih 2 menit. Nah, setelah dingin tinggal kita rakit. Nah, kita kasih lem tribon ya yang sealer secukupnya. Kemudian pasang 2 buah Boss center ya. Nah, kiri kanan. Kemudian tinggal kita pasang crankcase sebelah kiri. Nah, untuk mudah ya, supaya mudah, kita pasang dulu ring di bawah, kemudian gigi engkol. Nah, harus sampai pas ya teman-teman, sampai pas. Kemudian tinggal kita masukkan crankcase sebelah kiri. Nah, seperti ini harus sampai pas ya, jadi ringnya jangan sampai bergeser. Nah, tinggal kita tekan aja. Nah, kan mudah ya teman-teman, harus sampai merapat. Nah, setelah rapat seperti ini kita cek, tinggal kita pasang saja baut-bautnya. Dan untuk baut-bautnya itu ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi usahakan 1 jari ya, 1 telunjuk. Nah, kalau misalkan terlalu mendem berarti itu terlalu pendek. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu pendek. Minimal 1 jari ya. 1 jarian kurang lebih 1 senti kalau di senti ya. Nah, kita pasang, jadi jangan sampai lupa untuk tata letak baut-bautnya. Kemudian tinggal kita kencangkan dulu secara merata. Jadi jangan dikencangkan satu-satu, sampai merata saja dulu. Setelah rata semua tinggal kita kencangkan secara secukupnya ya, secara merata juga dan menyilang supaya rata. Nah, setelah itu di bagian sebelah kanan itu ada 2 buah baut lagi ya, pengencang. Nah, kita kencangkan saja secukupnya. Kalau pakai kunci torsi itu sekitar 14 Nm. Kemudian sisa-sisa lemnya kita bersihkan menggunakan lap ya, jangan nunggu kering. Tinggal kita putar, bagian kerekasnya harus lancar seperti ini. Kalau misalkan macet berarti itu ada yang salah, bukan salah, kurang tepat, bearingnya masih miring ataupun kerekasnya nggak center. Kemudian tinggal kita pasang pen ya di bagian sip drumnya, kemudian bintangannya kita pasang. Nah, untuk bintangannya tidak bakalan terbalik karena berbeda ya. Kalau misalkan salah posisi nanti lubang bautnya nggak pas. Nah, kemudian untuk bautnya baut yang ada ring, kemudian bautnya baut L. Nah, seperti ini.
Kemudian tinggal kita kencangkan langsung ya, secukupnya saja. Setelah kencang semuanya, tinggal kita cek juga ya bagian giginya, kita oper-oper ya teman-teman. Nah seperti ini, kita putar-putar. Pokoknya si bintangannya harus sampai berputar ya, dari netral bisa ke 4, dari netral bisa juga ke 4, dari 4 bisa juga ke netral ya. Karena ini untuk Jupiter MX itu bisa seperti itu ya, karena di bagian ship drumnya tidak ada pembatas ataupun tidak ada mentoknya. Kemudian engkolnya kita tes. Nah kita ganti ya packingnya menggunakan yang baru seperti ini. Nah supaya lebih mudah kita tempelkan langsung di bagian crankcase-nya ya. Nah seperti ini. Nah kalau dibolak-balik itu nggak bisa, jadi harus cari yang tepat dan pas sesuai dengan posisi lubang tersebut ya teman-teman. Jangan sampai dibolak-balik. Nah udah pas, kemudian tinggal kita pasang bagian pompa olinya. Nah seperti ini, harus sampai masuk dan sudah kita tes pompa oli masih bagus ya. Nah giginya kita paskan dengan gigi krek as, kemudian kita pasang bautnya ya, baut plus PH2 ya teman-teman. Nah kita kencangkan dulu menggunakan obeng biasa, setelah itu kita gunakan obeng ketok ya supaya lebih kencang. Nah kita putar-putar sudah lancar. Kita kencangkan saja secukupnya ya, sampai benar-benar merata, yang penting jangan sampai kendor. Nah setelah itu tinggal kita pasang bagian tensioner ataupun lidah tensionernya. Di sini ada bos ya, perhatikan ada bos ya. Kalau misalkan nggak ada bosnya nanti oblak ya teman-teman. Dan si tensioner tidak bisa main, nanti seret, harus ada bosnya ya. Nah kita kencangkan menggunakan kunci L5 secukupnya saja. Nah setelah kencang seperti ini kita tes, lidah tensioner harus fleksibel ya, jangan sampai macet, harus main dia. Nah udah main, kemudian tinggal kita pasang rantai keteng. Nah pasang rantai keteng seperti ini, kemudian pasang plat ya, plat untuk tampungan pompa oli di sini ya, untuk tampungannya. Jadi untuk pelepasan rantai keteng kita harus lepas platnya dulu ya, karena terjaga gitu ya teman-teman. Kita kencangkan menggunakan kunci 8 ya. Bautnya itu pendek-pendek ya, jadi jangan sampai tertukar. Nah setelah kencang, kemudian tinggal kita proses perakitan bagian otomatis koplingnya ya. Kita pasang dulu bagian persnelingnya ya, as persneling capitannya seperti ini. Nah masukkan ke bagian bintangan ataupun ship drum, kemudian di bagian per bawah itu harus pas dengan pennya ya, untuk mainnya mencegah dari balik mundurnya. Kemudian pasang ring ya, ada 2 buah ring dan bearing matahari. Kita kasih pelumasan dulu. Nah seperti ini posisinya ya, diperhatikan ya buat teman-teman pemula. Kalau suhu mah pasti udah pada jago-jago ya. Ini pennya ya, pennya kita pasangkan menggunakan tang ya. Nah hati-hati jangan sampai jatuh. Kemudian pasang ya, pasang untuk otomatisnya juga. Ini apa namanya ya, ini kalau di saya namanya pelor ya, pelor segitiga. Sama dudukannya ada per, ada ring ya. Kemudian di sini ada pen. Nah mohon maaf untuk pennya itu terbalik sebenarnya ya, itu untuk pen starter. Nah kemudian as tongkat ya, tongkat. Kemudian ini otomatisnya nih. Nah seperti ini nanti ya cara pemasangannya. Tapi kita lepas dulu, kita pasang bagian magnet ya, ada ring, kemudian ada gigi dinamo, kemudian magnet. Di dalamnya ada pelor starternya masih utuh, tinggal pasang saja seperti ini. Kita pas-paskan, sesuaikan dengan sepi magnetnya ya teman-teman, sepi magnet. Nah setelah pas, harus sampai berputar gigi starter yang besar, pasang ring. Kemudian mur ya, kita kencangkan menggunakan kunci 17. Nah untuk pengencangan di sini saya menggunakan impact, tapi secukupnya saja ya, jangan sampai terlalu kencang. Nah kita pasang gigi starter. Nah pennya itu terbalik ya, nanti saya tukar, lupa saya ini. Nah kita kencangkan dulu, udah cukup. Nah, kemudian kita putar seperti ini, gigi starter yang besar harus berputar juga, ke belakang berputar, ke depan itu nyantol ya. Nah seperti ini. Nah bos center ya, bos center atas bawah, packingnya yang baru ganti. Nah seperti ini.
Kemudian pennya tukar dulu ya, saya terbalik tadi. Nah yang panjang di bawah, yang pendek di atas, itu untuk gigi starter yang kecil ya. Kalau misalkan terbalik, si bloknya nggak masuk-masuk ya teman-teman, karena terlalu kepanjangan. Nah jadi seperti ini, tinggal kita pasang bagian bloknya. Nah hati-hati saja karena harus mengepaskan ya di bagian stud otomatisnya. Kalau nggak pas kan nggak masuk nantinya ya. Nah setelah masuk dijamin berarti udah pas, tinggal kita pasang bautnya. Dan untuk baut-bautnya kan ada 3 macam, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang sedang. Jadi jangan sampai tertukar, jadi kurang lebih 1 jari ya. Kalau di senti 1 sentian itu ya jaraknya, jangan sampai lebih dari 1 senti. Setelah masuk semua tinggal kita kencangkan saja secara merata.